Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sahabat-sahabat yang ada dalam komunitas hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Yang sama-sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh peserta yang ikut pada malam hari ini tak dapat disebutkan. Insya Allah semuanya selalu dalam rahmat, ridha, inayah, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita pada malam hari ini, ketika seorang Muslim mengejar impian. Pertanyaannya, bolehkah orang Islam punya impian? Katanya nggak boleh punya angan-angan. Angan-angan panjang, tulul amal. Apa beda angan-angan dengan cita-cita? Nah, jadi beda-beda tipis ini, banyak orang tidak paham. Nggak boleh punya cita-cita. Kita ini besok kan mau mati. Lalu bagaimana dengan hadis la taftahunnal Konstantinia, kamu akan membebaskan Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpinnya, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, sebaik-baik pemimpinnya adalah panglima perangnya, dan sebaik-baik pasukannya adalah pasukan tentaranya. Itu kan doa Nabi SAW untuk pembebasan Konstantinopel. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dengan segala keterbatasannya. Sementara ketika dia mengucapkan itu, Konstantinopel adalah kota besar di Eropa. Sekarang masuk ke Turki. Dengan penguasanya yang begitu hebat, dahsyat, bangunan kokoh. Sampai hari ini kalau kita sampai ke Turki melihat Istanbul yang dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih, kita melihat gedung itu berdecak kagum, bagaimana bisa gedung sehebat ini. Musim panas kita masuk ke gedungnya bisa dingin. AC-nya tidak pakai AC dingin. Kenapa dingin? Ternyata di bawah itu ada dibangun kolam dulu supaya airnya menguap dingin ke atas, baru dibangun. Belum lagi tembok atas, luar biasa. Bukankah itu angan-angan? Bukan itu cita-cita? Nah, jadi Nabi SAW ketika pertama kali penggalian Khandaq, ketika pasukan orang kafir musyrik dari Makkah akan menyerang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dalam perang Ahzab. Ahzab artinya koalisi partai-partai. Partai musyrik, partai kafir, partai munafik, partai Yahudi bergabung menyerang Nabi. Maka disebut dengan Ahzab. Datang salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi dari Persia. Kata Salman, kami punya strategi perang ya Rasulullah. Menggali parit. Kalau gitu kita gali parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak. Saat menggali parit itu, saat pacul itu dipukulkan ke batu, terlihat cahaya. Kata Nabi SAW, aku melihat Yaman. Saat itu Yaman masih dikuasai oleh kafir. Kamu akan menguasai Yaman. Cahaya yang kedua, aku melihat Syam. Kamu akan menguasai negeri Syam. Syam Suriah sekarang. Jadi kalau dilihat dengan peta, di atas itu Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Makkah, Madinah di tengah. Madinah atas, Makkah bawah, paling bawah Yaman. Kata Nabi, aku melihat kalian membebaskan Yaman. Aku lihat kalian membebaskan Syam. Yang ketiga, aku lihat kalian membebaskan Rum. Rum itu yang masih ikhtilaf. Syam sudah dibebaskan. Yaman sudah dibebaskan. Rum, ada yang mengatakan Rum itu adalah Konstantinopel. Kalau begitu sudah dibebaskan. Tapi ada pendapat satu lagi mengatakan Rum adalah Eropa. Eropa akan dibebaskan. Bukankah itu suatu cita-cita? Atau angan-angan? Tapi katanya tidak boleh tulul amal, berangan-angan. Maka yang tidak boleh itu adalah nanti saya beli satu ayam. Ayam ini lalu kemudian kawin, punya telur. Telurnya berkembang. Lalu kemudian nanti saya menjadi peternak ayam kaya raya. Lalu saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya pesawat, saya punya. Tapi nggak ada action. Inilah yang disebut dengan penjual-penjual mimpi. Multi level marketing, penjual mimpi, kamu tanam investasi uang sekian, tiap bulan akan jalan, kamu dapat untung. Investasi bodong. Itu yang disebut dengan tulul amal.
Tapi kalau dia dengan segar, all out, menggerakkan segala kemampuannya untuk meraih cita-cita, maka sesungguhnya Nabi SAW mengajarkan kita untuk bercita-cita. Orang Islam itu punya cita-cita hidup. Apa cita-cita hidupnya? Cita-cita hidupnya tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jalannya. Ustaz, saya mau jadi orang kaya. Boleh apa enggak kalau saya jadi orang kaya, Pak Ustaz? Oh, enggak boleh. Nanti harta itu membuat kamu lama dihisab di akhirat. Ini bukan ajaran Islam. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang kaya? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Wa asyara bi isba'ihi, Nabi menunjuk dua jarinya, as-sababah telunjuk, wal wusta jari tengah. Wa farraja bainahuma, dijarangkannya antara keduanya. Siapa yang bisa dekat dengan Nabi? Orang yang menyantuni anak yatim. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim? Orang kaya. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah? Kata Nabi, silakan sedekah, sedekahmu sampai. Ayu sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, membuat sumur. Siapa yang bisa buat sumur bor? Sumur bor di pesantren, sumur bor di kampung tertinggal, sumur bor di tempat masjid nggak punya tempat wudhu. Orang kaya. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatun jariyah. Siapa yang bisa sedekah jariyah? Orang kaya. Ilmun yuntafa'u bih. Siapa yang bisa menyekolahkan anak sampai ke Kairo, sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Jepang? Orang kaya, ongkosnya. Bayar uang kuliahnya. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun, anak yang soleh. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, menjadi penghafal Quran. Orang kaya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ingin punya cita-cita, bermimpi, menjual mimpi, atau memang betul mimpi-mimpi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bermimpilah, karena berawal dari mimpi menjadi kenyataan. Kalau mimpi aja takut, nah, jadi yang tidak boleh itu berpangku tangan, menghayal, menunggu buah jatuh dari pohon. Buah yang sudah matang, buah kelapa pun mesti dijolok dengan bambu. Ada usaha dan ikhtiar. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mata untuk melihat, oh ada pohon kelapa. Kita diberikan usaha untuk mendengar, nenek moyang kita mengajarkan kelapa mesti dijolok. Kita mesti ambil galah bambu untuk menjoloknya. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kudrat, ada kemampuan, ada tenaga. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala iradat, ada kehendak, ada keinginan. Jadi kalau kita pakai itu, maka sesungguhnya itu adalah cita-cita. Tapi kalau tidak dipakai, hanya berpangku tangan, menunggu dia jatuh, itu adalah tulul amal, angan-angan. Kita dilarang untuk panjang angan-angan tanpa amal, no action. Kita disuruh beramal. Wa qul i'malu, beramallah, berbuatlah, bekerjalah. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah SAW akan melihat amal kamu. Amal umat Nabi Muhammad SAW ini dibawa oleh malaikat, ditunjukkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini amal si fulan hari ini. Wa qul i'malu, beramallah. Fasayarallahu amalakum, Allah melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Wal mu'minun, orang beriman akan melihat amal kamu. Kata ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, wal mu'minun, orang tua yang sudah meninggal dunia melihat amal anaknya. Jadi anak-anak muda, bercita-citalah tinggi, setinggi bintang di langit, seluas samudra, seluas langit dan bumi. Tapi cita-cita itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah tidak ridha, apa guna hidup kita? Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Allahumma inna nas'aluka, aku meminta kepadamu, ridhaka, kami minta ridhamu ya Allah. Supaya Allah senang, supaya Allah ridha. Maka cita-cita kita itu, saya bercita-cita bagaimana supaya orang ini masuk Islam, Ustaz. Boleh apa enggak boleh? Oh, Nabi berdoa, Allahumma izzal islama bi umarain.
Ada dua orang Umar yang hebat waktu itu. Satu Umar bin Khattab, anak muda, gagah perkasa, pemenang gulat di pasar ungkas. Setiap tahun juara. Kalau dia ini masuk Islam, insya Allah Islam akan kuat. Allah. Satu lagi Umar bin Hisham. Dikenal dengan nama Abu Jahal. Kata Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, jadikanlah bapak ini menjadi mujahid. Tapi dengan ada dakwah. Bukan hanya sekedar doa tanpa ada usaha dan ikhtiar. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar bertawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr. Kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung. Taghdu khimasan, terbang dari sarang pagi dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang petang dalam keadaan perut penuh berisi makanan. Hadis ini satu sisi membuat orang menjadi apatis. Itu buktinya dalam hadis dikatakan burung dikasih makan, nggak ada burung mati kelaparan. Betul, tapi lihat, burung dari sarang pagi terbang, mengepakkan sayapnya, terbang sejauh mata memandang. Burung di atas udara, makanannya dalam air. Burung di atas udara, makanannya dalam air. Dia masuk ke dalam air, dapatnya ikan, dia terbang lagi. Apa maknanya? Burung tidak menunggu rezeki, tapi dia mengepakkan sayapnya, terbang, dan cara dia makan mendapatkan cuma 3. Paruhnya, sayapnya, kakinya. Dengan paruhnya dia fokus ke dalam lautan, dia ambil, lalu kemudian dia cengkramkan dengan kukunya, lalu kemudian dia kepaknya dia terbang. Begitulah yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, bolehkah bermimpi? Mimpi terbagi 2. Mimpi hanya angan-angan semata, tulul amal, tak boleh. Mimpi yang cita-cita dibarengi dengan semangat etos kerja, dengan ilmu, maka silakan. Yang kedua, cita-cita itu untuk menolong agama Allah. Saya punya cita-cita supaya kawan saya ini Pak Ustadz jadi mujahid fisabilillah. Dengan dia hijrah, dengan dia taubat, kalau dia belum Islam, dengan dia jadi mu'alaf, maka Islam jadi kuat. Silakan. Apa gunanya untuk agama? Saya cita-cita saya menang jadi calon anggota legislatif nanti Pak Ustadz. Terus kalau duduk di sana, insya Allah kalau duduk di sana saya bisa gunakan dana reses ini untuk bantu fakir miskin, anak yatim. Bagus. Insya Allah saya punya power, saya bisa ngomong ke TNI Polri sehingga bisa bermanfaat buat bangsa dan umat. Bagus. Tapi kalau hanya sekedar untuk cita-cita pribadi semata, saya punya cita-cita jadi anggota dewan supaya nanti kalau pas makan nggak ngantri Pak Ustadz, supaya saya dihormati orang. Nanti kita jadi orang gila jabatan, gila kekuasaan. Silap-silap, pribadi tidak dapat, fitnahnya dapat, KPK-nya dapat, na'udzubillah. Tangkap polisi. Sampai-sampai karena ingin hebat, karena ingin dipuji, anak istri kita pun malu mengakui kita sebagai bagian dari keluarga. Na'udzubillah. Kalau kita pakai untuk menolong agama Allah, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Tapi kalau hanya dipakai untuk dunia, akhirat belum tentu dapat. Cita-cita kamu apa? Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha sukses, kaya raya. Itu hanya wasilah jalan, jembatan menuju pulau. Pulaunya adalah supaya disenangi Allah. Supaya menjadi hamba Allah yang soleh. Melalui apa? Melalui orang yang dermawan. Bagaimana kita bisa jadi dermawan kalau nggak kaya? Makanya keluar masjid itu doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pas mau masuk masjid, bukakan aku pintu rahmatmu karena dosaku banyak, rahmati aku. Setelah selesai sholat, dosanya bersih, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bukakan aku pintu rezekimu. Supaya apa? Karena kalau rezeki banyak bisa bangun masjid. Kalau rezeki banyak bisa buat sekolah gratis. Kalau rezeki banyak kita bisa bantu fakir miskin, anak yatim dan duafa.
Kalau rezeki banyak, banyak yang bisa kita buat. Itu semuanya cita-cita. Tapi cita-cita keinginan bukan untuk hawa nafsu. Syahwat kekuasaan. Syahwat ingin dipuji dimuliakan. Syahwat popularitas. Syahwat ingin melampiaskan hawa nafsu seksual. Bukan hanya itu. Jadi kalau kita lihat Islam ini tidak membuat orang menjadi meninggalkan dunia. Dengan berislam, bukan berarti dia tidak boleh pakaian bagus. Kalau sudah berislam, pakaiannya compang-camping. Ya Rasulullah, ya. Kalau kami punya sendal yang bagus, kira-kira boleh enggak? Kata Nabi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Dia suka pada yang indah-indah. Sendalmu bagus, Allah suka. Coba kalau kita tampil pakai baju yang bagus, sendal yang bagus, mobil yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus. Apa kata orang? Tengok tuh orang Islam. Punya cita-cita begitu bagus. Saya cita-cita Ustadz punya rumah bagus, mobil bagus, pakaian bagus. Untuk apa? Untuk menaikkan harkat martabat. Supaya orang tidak melecehkan Islam. Bagus. Seorang ulama besar nama Syekh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kalau kita mendengar ada tarekat Syadziliyah, maka beliau adalah mursyidnya. Makamnya di Mesir. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili bajunya bagus. Suatu ketika datanglah orang. Kata orang ini, orang kafir. Kata orang ini, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, kamu diajarkan dalam Islam kan hidup bersusah-susah. Kenapa baju kamu bagus? Bajuku mengajak aku kepada Allah. Bajumu menjauhkan orang dari Allah. Dengan baju yang bagus ini, dengan tidak ada maksud riya, syuhrah dan segala macam, bersih, rapi, tidak ada mubazir, maka orang melihat, oh, begitu orang Islam ya. Bajumu membuat orang jauh dari agama Allah. Datang orang satu lagi. Katanya dunia ini kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Katanya kamu orang Islam itu dunia ini penjaranya. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang beriman. Kalau memang dunia ini penjaranya orang beriman, kenapa kamu pakai baju yang bagus dan kuda yang bagus? Apa kata beliau? Kami di dunia ini yang katanya penjara aja sudah begini nikmatnya. Apalagi nanti kalau di surga. Kamu di dunia yang kamu katakan nikmat ini sudah begitu menderitanya. Apalagi nanti kalau di akhirat, di neraka jahanam. Silakan bercita-cita. Tapi ingat jangan sampai masuk terjerumus dalam keadaan jama'a malau wa'addadah. Menumpuk harta dengan cara riba, dengan cara dusta, dengan cara ghish bohong, dengan cara zulm aniaya, dengan cara tipu daya, dengan cara curang timbangan, memperturutkan hawa nafsu, sepatu mahal, tas mahal, baju mahal, fakir miskin tidak makan. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa itu? Alladzi yabitu syab'anan. Bisa dia tidur pulas dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'un, tetangganya dalam keadaan kelaparan. Jadi kalau kita bisa pelik, jelimet, ribet, sulit bagi orang yang tidak paham. Tapi bagi orang yang tahu, oh, saya sebenarnya masih dalam koridor mubah. Pakai baju bagus mubah. Selama laki-laki jangan pakai sutra, jangan pakai cincin emas. Punya cita-cita rumah yang bagus mubah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu ibahah, boleh, mubah. Sampai kalau dia melanggar kepada perbuatan yang haram, baru dia menjadi haram. Curang, tipu, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Curang timbangan karena ingin cepat kaya pedagang. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang memainkan timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia jadi pembeli, dia mau timbangannya full. Walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang nimbang barang orang jadi penjual, curangnya minta ampun. Nah, jadi ketika kita betul-betul pahami ini dengan baik, maka insya Allah
kita selamat. Bolehkah orang Islam bermimpi? Ingat, kalau mimpinya tulul amal, panjang angan-angan, tak boleh. Tapi kalau punya cita-cita yang baik, teruskan. Kalau dapat yang diinginkan, yang dicita-citakan itu tujuannya untuk apa? Menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang soleh, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ampunan Allah, untuk mencari kemuliaan Allah, untuk mencari surga Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, wa jannatin, mencari surga Allah. Dalam Al-Quran, dalam hadis, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga Jannatul Firdaus. Katanya Pak Ustadz, kita beramal nggak boleh minta surga. Allah yang nyuruh, Nabi yang nyuruh. Aku beramal bukan karena ingin surgamu. Dan aku menjaga diri dari dosa bukan karena takut nerakamu. Tapi karena aku ingin mendapatkan cintamu. Itu ungkapan seorang sufi bernama Rabi'atul Adawiyah, wali Allah. Dia sudah sampai pada level itu. Omongannya nggak salah. Sama seperti orang sedang jatuh cinta. Aku tidak melihat rupa dan wajahmu. Aku tidak melihat kamu bapakmu siapa, kau anak siapa. Tapi aku hanya menginginkan cintamu. Orang sudah sampai pada level itu. Tapi cinta kamu kan belum segitu. Masih mau ngelihat hidungnya mancung apa pesek. Mesti ngelihat putihnya, kulitnya putih apa hitam. Jadi jangan sampai ngomongan orang jatuh cinta dipakai sama orang sadar. Kita, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Beramallah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga. Dalam hadis pula kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga Jannatul Firdaus. Mintanya dengan apa? Apa cukup dengan doa? Enggak. Kalau kaya, beramal soleh. Bangun masjid, sekolah anak yatim, fakir miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menyanyiakan anak yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan orang yang tidak mampu menyantuni ngasih makan fakir miskin. Nauzubillah. Setelah itu barulah fawailul musallin, celaka orang yang salat. Sebelum masuk ke dalam salat, apa dulu? Care, peduli, empati, simpati. Tidak hanya sekedar simpati melelehkan air mata. Air matamu tak bisa buat orang kenyang. Tapi setelah air mata, tanganmu kasih duit, beras, bayarkan uang sekolahnya. Saya punya cita-cita Pak Ustadz, ya. Nanti kalau saya punya bisnis, saya punya outlet, saya punya ruko, nanti orang tidak ada lagi fakir miskin. Bagus, cita-cita beginilah. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja orang fakir itu jadi kafir. Tapi kalau umat Islam punya cita-cita tinggi, luar biasa. Dia garap bumi ihya'ul mawad. Terbentang kebun sawit sejauh mata memandang. Dibagikan pada fakir miskin. Kamu 2 hektar, kamu 1 hektar. Untuk orang yang sekolah berprestasi. Tidak perlu lagi sibuk dia mencari uang. Siapkan beasiswa, sekolah gratis. Amat sangat baik ini cita-cita. Nah, jadi mudah-mudahan setelah saya jelaskan beberapa menit ini, sahabat-sahabat hijrah paham. Oh, itu yang dimaksud dengan cita-cita itu. Cita-cita saya sepatu harga 5 juta, baju harga 20 juta, tas harga 100 juta. Terus untuk apa? Untuk apa? Mungkin sebagian orang melihat justru di tengah orang yang lapar, sulit seperti saat ini, pakaian yang sebagian hebatnya dipakai oleh orang, itu justru mencemaskan. Kenapa? Karena kalau dia pergi berjalan, kalau dia tidak ada uang untuk bayar bodyguard, dia bisa dirampok orang di tengah jalan, copet dan lain sebagainya. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jurang antara orang yang kaya dengan orang yang miskin jauh sekali. Bahkan sebetulnya itu kalau dilihat, orang yang pura-pura kaya. Kalau orang yang kaya betulan, itu hidupnya bersahaja, biasa-biasa aja. Pakaiannya biasa, bajunya biasa.
laisal faqru, laisal ghani, kathratal ard. Orang yang kaya itu bukan yang barang-barangnya banyak. Wa innamal ghina, laisal ghina kathratal ard. Orang yang kaya itu bukan yang barang-barangnya banyak. Wa innamal ghina ghina nafs. Orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Cukup makan, cukup pakaian, cukup bisa tidur. Tidur itu kan bukan di kasur, tidur itu di mata. Berapa banyak orang yang punya kasur tebal tapi matanya tidak bisa tidur. Tapi berapa banyak orang yang nggak perlu ketemu kasur dia udah tertidur. Kenapa? Hatinya tenang. Makan itu juga, makan itu hanya sejengkal tenggorokan. Lewat dari tenggorokan itu sudah tak ada lagi rasanya ke dalam. Berapa banyak orang sibuk cari makan tapi tidak sempat tidak ada waktu untuk makan. Dan kalaupun ada waktu untuk makan, makanan itu sudah tidak bisa lagi dimakan. Karena takut gula, karena takut jantung koroner, karena takut dan lain sebagainya. Jadi kebahagiaan orang beriman ketika cita-citanya sampai. Apa cita-citanya? Membangun masjid. Apa cita-citanya? Memberikan pendidikan gratis. Apa cita-citanya? Melepaskan orang kesulitan. Ada orang menikmati orang dalam kesulitan. Penyakit jiwa. Orang yang begini nih, kalau kata orang Mesir, majnun rasmi. Gilanya gila resmi. Bisa dia menikmati orang yang dalam kesulitan. Merasa senang melihat orang dalam kesulitan. Merasa senang dalam kesusahan orang, merasa susah dengan orang senang. Na'udzubillah. Man yassara an mu'sirin. Siapa yang memudahkan urusan Allah, urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Bisa berangkatkan imam ke umrah, bisa berangkatkan muazin berangkat umrah, bisa berangkatkan mahasiswa berprestasi. Kebahagiaan yang luar biasa. Bisa ke panti yatim jompo, bawakan nasi bungkus. Mereka menyuap makanan, meleleh air mata kita karena terharu. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kalau ada cita-cita orang seperti itu, maka teruskanlah. Tapi kalau cita-citanya hanya supaya dibuat nanti orang kagum, pulang kampung pakai mobil mahal, kacanya ditutup, orang-orang anak-anak manggil. Ini mental feodal. Feodal itu adalah bagaimana dia naik kereta kencana di atas pundak-pundak orang, lalu tebar-tebar pesona, tebar-tebar duit, mental feodal. Na'udzubillah. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan untuk hidup bersahaja, merasakan perasaan orang lain. Bukan merasa pintar, tapi pintar-pintarlah merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsihi, seperti kau sayang pada orang lain. Saya dalam perjalanan dakwah keliling, banyak sekali ketemu dengan orang makhluk-makhluk yang unik-unik luar biasa. Saya ini Pak Ustadz orang susah dulu. Kerja saya ngangon kambing, nyari rumput orang, memikulkan rumput orang. Bayangkan susahnya itu. Dan saya punya cita-cita Pak Ustadz. Cita-cita Bapak apa? Cita-cita saya jangan sampai ada orang susah. Saya ingin ngasih pekerjaan orang. Kaya raya. Ketemu saya. Dan setelah kaya raya, uniknya, ketika saya mau makan di rumahnya, dia malah nggak makan. Bapak nggak makan, saya puasa Pak Ustadz. Puasanya nggak tinggal-tinggal. Jadi dia kaya bukan ingin balas dendam. Ada juga orang, saya cita-cita ingin jadi orang kaya. Supaya apa? Supaya semua orang-orang itu biar terkagum melihat saya. Oh bukan. Saya ingin orang kaya supaya saya makan, ganti mobil. Enggak. Hidup bersahaja, rumahnya biasa aja, mobilnya biasa aja. Tapi dia bisa menciptakan lapangan kerja, bisa bantu anak yatim, fakir miskin, bisa sekolah. Luar biasa. Silakan punya cita-cita, tapi cita-cita itu bermanfaat buat umat dan bangsa. Silakan punya cita-cita, tapi cita-cita itu menyebabkan turunnya rahmat dan ridha Allah. Silakan punya cita-cita, tapi cita-cita itu membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, membahagiakan orang lain. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Demikian pembahasan kita tentang bolehkah seorang muslim bermimpi, bercita-cita? Maka jawabannya dari penjelasan yang sudah kita bahas tadi. Kita tetap berusaha, berikhtiar. Kalau yang kita dapatkan itu terwujud, berarti Allah ridha.
Kalau tidak terwujud, berarti ada rencana plan B yang menurut Allah lebih baik setelah kita berusaha optimal. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk. Tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir. Jadi sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100.000 rupiah 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.